Alhamdulillah, alamin. Urang tiasa tetap mulai pamrok jongkok saksana Sabtu dipangkat abdi tiasa hadir. Alhamdulillah urang tiasa abdi khususna tiasa hadir. Oge sate acan ieu dibuka acara sok sanaos ai mewartos jasa kalau khairan kasiro kana hadiahna mugia Allah nampi sareng mugia Allah maparinan balasan anu langkung ti nu dipasihan. Jasa kalau khairan kasiro ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah jumiah sareng jamaah di Pajlut mangga urang kawitan wae kajian ieu ku kalimah basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna mangga pangarsa Kang Haji nyangakeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati datika fi kulli waqtin wahim. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadayana ku Allah ditepangkeun dikempelkeun deui baik anu secara online atanapi anu secara offline. Urang sadayana sakedahna muji syukur kepada Allah anu ngahirupan ka urang sadayana, Allah anu maparikeun naon-naon ka urang sadayana. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehingga urang teu aya daya, teu aya upaya, tidak ada daya, tidak ada upaya, bahwa kita semua hakikatnya tidak ada, yang ada adalah hanyalah Allah. Dengan demikian maka kita patut bersyukur kepada Allah, senantiasa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat sinaran kahormatanana muga-muga mugi-mugi tambi-tambi dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, oge kanggo sadaya umat-umatna. Muga-muga urang sadaya kalebetkeun kana umat-umatna anu bakal kenging syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sateu acan neraskeun kana ieu hanca anu urang sadayana ngaduakeun heula ka wargi-wargi urang sadayana, oge kanggo urang sadayana, kanggo pala putra urang sadayana, umumna kanggo seluruh umat mukmin mukminat di mana bae ayatna. Muga-muga anu nuju teu daramang lahiriahna, teu daramang batiniahna ku Allah didamangkeun, disehatkeun sakumaha mestina, oge terutami urang sadaya ayeuna bade mayunan ibadah saum. Muga-muga urang sadayana ku Allah dipaparin kakiatan kesehatan tiasa ngalaksanakeun ibadah anu sampurna, baik ibadah anu sadidinten ku urang dilaksanakeun, oge ibadah anu bakal ku urang dilaksanakeun nyaeta ibadah saum. Muga-muga Allah maparinkeun kakiatan urang sadaya tiasa ngalaksanakeun ibadah saum sasasih lamina kalayang disampurnakeun sinaran amal-amal pasunatan-pasunatanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge urang doakeun anu nuju ngalaksanakeun muamalah. Ngalaksanakeun muamalah teh
nyata anu nuju gaduh damal kasab dagang kada usaha atau naon bae tanina bisnisna anu halal muguhin Allah termasuk bidang jasa na oge muga-muga sadayana ku Allah dipaparin kagampilan kalancaran kalayan Allah maparinkeun hasil anu seueur anu berkah anu barokah di dunyana parat barokah dugi ka akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge urang doakeun kurang sadayana anu menuju ngagadaduhan maksad anu sae naon bae program-program amal soleh anu bakal kurang dilaksanakeun oge naon bae anu kalebet dikenginkeun ku agama anu menuju direncanakeun kurang sadayana muga-muga Allah ngaijabah karena saneskanten pamangsa dan urang sadayana. Allahumma hasil maqasidana waqdi jami'a hajatina waqdi anna daina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waalaikumsalam. Oke urang doakeun ku urang sadayana urang sadayana ku Allah tiasa diangkatkeun ziarah ka tanah suci tiasa ziarah ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngalaksanakeun ibadah haji sareng umrahna oge termasuk ieu Mama Beno insyaallah selama Ramadan ieu anjeunna bade ngalaksanakeun ibadah umroh di mana di Mekah selama Ramadan sareng Habib Assegaf di Pangalengan sareng mudah-mudahannya mak kita ngajakan polisi paham tekan dia aja bahasa apa terus oke pamit cios mah insyaallah pun bapak oge sami mohon Ramadan tapi menjelang akhir Ramadan di 20 kaditu paling insyaallah dina waktos lebaran kaping 4 areuina kitu oge nyungkeun doa ti sadayana mudah-mudahan anu barade berangkat umroh dina sasi ayeuna utamina anu menjelang Ramadan atau napi umrah dina sasi Ramadan ieu oge anu teu acan moga-moga ku Allah diberangkatkeun anu ku Allah diberangkatkeun oge nu tos di ditu moga-moga sadayana dipaparin kakiatan kasalamatan kesehatan itu mudah-mudahan urang sadayana nu teu acan berangkat anu atos berangkat oge ku Allah diberangkatkeun deui biasa ziarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngalaksanakeun ibadah haji sareng umrohna amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke moga-moga di akhir atuh urang dina sabada urang pupus termasuk sepuh-sepuh urang guru-guru urang sadayana ku Allah ditepangkeun sinaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke dihijikeun digolongkeun sedang para jalmi-jalmi para syuhada para sholihin para aulia Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang doakeun para putra urang sadaya di mana bae anu menuju milari ilmu moga-moga ku Allah dipaparin ilmu anu janten sabab manfaat di dunia manfaat di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allahumma ighfir lana amin. Haji teh bisa bade di dia kudu nyantai bari eta mah bari ngopi bari dia ya nyantai iya bisi kagok ku ngopi na unggul bisa pada ada mau kopi deui aya tah kelak ya kopi na sila mah kayak kedap punya nak kopi na dia kopi tilu nah kemana ya lucu di jalan kene mah palawargi sadayana nu kusim kuring dipihormat dina pembahasan berikutna
kantun anu nomor ke-8 sinareng nomor ke-8 sinareng anu ke-10 ke-8 sinareng ke-10 muga-muga Bang Haji Dede Kang Haji Dede ngal ka dieu ya terus juga mana-mana Bos Itu kamar itu aja kalau para rombok. iya. Nah nomor ke-8 diantawisna salat jalma anu moal ditampi gitu anu moal ditampi menurut tapi dina maqalah Nabi sallallahu kamar teh maqalah ke-18 kata siawa asyara itu menurut qala Nabi sallallahu 10 golongan anu moal ditampi salat itu layak balallahu taala moal ditarima Eta hadisna riwayat. nah ieu dina hadisna memang teu disampaikeun riwayat ieu apa namanya prawina teu dinugikeun dina ieu tapi engke insyaallah lah orang dicari-cari deui gitu ieu manawi aya dina Riyadhus Shalihin atau napi dina Bukhari Muslim anu terkait sinareng ieu. Nah dina keterangan we ieu mah paling disebutkeun beli urang rada sangsi apakah ini betul hadis atau bukan. Nah tiasa orang nyebatkeun keterangan menurut keterangan. Kalau keterangan itu kan nanti bisa digunakan atau tidak digunakan gitu. Tapi ini kalau misalkan ada keterkaitan dengan sesuatu yang memang dibolehkan oleh Allah dalam keterangan itu, maka itu juga bisa dijadikan satu buat pegangan lah gitu. Nah ini di sini disampaikan bahwa pada nomor ke-9 orang yang tidak akan diterima sholatnya layak balallahu Allah tidak akan menerima sholat itu yaitu al imamul jairu imam anu lacut al imamul jair anu mari tampil anu lacut anu dolim imam anu dolim. Bahkan kalau menurut pendapat Syekh Muhammad Al-Mursi ketika kita mendapatkan satu pimpinan yang dolim itu merupakan musibah. Jadi konteksnya ada musibah, ada bencana. Tidak setiap bencana itu adalah musibah. Tapi musibah itu sudah merupakan bencana. Luar biasa. Jadi antara musibah dengan bencana itu madorotnya lebih tinggi musibah daripada bencana. Kalau pimpinan yang dolim itu mendapat pimpinan yang dolim itu karena akan berimplikasi pada perubahan nilai-nilai agama. Kalimat itu Eta teh abi hilap deui tadi na PDF ya nana. Khusus umum kan? Nah, Maksud imam khusus umum. Khusus umum karena sholat imam rumah tangga. Oh iya, umum, semua. Maksud imam mujairun itu semua. Baik pimpinan negara, baik pimpinan rumah tangga. Nah, engke terkait anu sakumaha kamari dina ieu akan kita bahas oge. Kenapa sampai terjadi orang memiliki karakter kufur, memiliki karakter dolim. Ini nanti kita bahas oge. Penyakit lama. Jadi intinya orang yang bertentangan dengan perintah Allah. Itu orang yang bertentangan dengan perintah Allah. Kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan perintah Allah yang dihasilkan oleh seorang pemimpin, maka pemimpin itu adalah jair, lacut. Itu pemimpin itu adalah jair konteksnya. Ketika keputusan-keputusan itu bertentangan dengan perintah dari Allah. Waalaikumsalam. Ngendong jadi sarombongan. Telepon macet kamari mah jadi hese dihubungi. Wah bener gue jagung teh.
Mama mah telepon macet jadi susah dihubungi kamari mah. Panenannya di pohon. Sibuk wae ieu mah. Kang, iya titipan tinu uwi umroh. Kang tanggal kos. Alhamdulillah. Tapi nu kaya sekarang hiji panggil teh. Hiji wah dibagi-bagi. Itu haji Nah, jadi kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita lanjut. Iya, yang barusan kita pembahasan yang barusan. Jadi yang tidak akan diterima sholatnya oleh Allah itu adalah al-imamul jairu, pemimpin yang dolim. Pemimpin yang dolim. Jadi kalau pemimpinnya dia berbuat dolim, itu sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Pemimpinnya tuh umat. Pemimpinnya, bukan umat, pemimpinnya. kok bari jeung buka sarolat. Itu bahasanya kayak imam jair. Nah, jadi imam di sini juga bersifat umum ya. Imam di sini juga bersifat umum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kang Haji lah. Ya. Menuju dicaroskeun panjang Joshua. Oh yang kesembilan. Nah, itu yang kesembilan ya. Diriwayatkan ini ada An Abi Dzar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Abi Dzar kieu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Dzar nyarioskeun kaula sami'tu nguping kaula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Rasulullah sallallahu Yaqulu Rasul menyampaikan gini. Yuja'u bil liwa'i yaumil qiyamati fayunbadu bihi ala jasril jahannam. Yuja'u itu didatangkan. Ya, didatangkan. Nanti akan didatangkan bil liwali yaumil qiyamah. Pemimpin yaumil qiyamah pada hari kiamat. Fayunbadu bihi, kemudian itu pemimpin teh bakal dialungkeun ala jasir jahanam. Ya. Jadi dialungkeun. Jadi akan didatangkan seorang pemimpin pada hari kiamat, kemudian pemimpin itu akan dilempar, dialungkeun, dilempar ala jasir jahanam, yaitu diluhureun cukang jahanam. Jembatan, di atas jembatan jahanam akan dilempar. Nah, ketika sudah dilempar di situ, bayar tajubihi, kemudian jembatan itu menjadi genyelong, kayak gempa, goyang ya, menjadi goyang. Jembatan itu menjadi goyang. Nah, ketika menjadi goyang di situ, al jasru irtijajatan, yaitu goncangnya itu karena dilemparnya itu si seorang pemimpin yang ketika di buminya itu ketika menjadi pemimpinnya dia berpikir dolim atau berlaku dolim. Layan kominhu nipsaul illa zala ala makadihi. Tidak ada yang layam kotenya tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa dari pemimpin-pemimpin yang dolim itu. Mipsolu ila zala ala makanihi. Mipsol teh sendi-sendi nah. Sendi-sendi tulang belulang dan sebagainya. Mana kan dia? Entah, kuma aya ieu kuma. Lama kan dengan ya tilu wihiem sareng ti ieu sareng ti ganok. Lama. Kumaha. Beli ya, beli rusuh. Dah ieu mah sok duwi ka jam 8 oke. Ya. Kumaha. Jagung itu buka lah. Kapayunan nih jagongnya. Saya atau yang menang. Mohon saya.
Wong ini kita woro-woro teh berangkat ke terus teh di silobat deui kayak gitu kabar. Duit. Jadi asik kan kalau dia ya. Kapun anak coba kapun anak kan aja. Darah di pun anak. Kalian di ulang kan? Oh iya di mana? Ada di ulang kan? Menuju ngawulang kan pun anak kan. Itu tenapi orang mungkin apa kalian nunjuk ngaral lima paling lu jam salapan gitu teh jam salapan dan jam 10 oh gitu dari katamat lah gitu samang dari habis dohor habis dohor mah para kiai kayak habis dohor samung itu Sabtu mah memang gitu setiap hari Sabtu mah insya Allah di subuh udah dikasih wow uangnya pada mana dalami meme kalau kita kan hula nah itu ya jadi itu di pasantren di Kang Haji Abang sareng di Leuwieum di Tuhan ya aya harlah cenah harlah nah itu di mana Mang Roni itu susu. ada aya mang pawai di mana tuh kan di Tasik teh aya pawai di mana Ini apa? TNU nya TNU ya pawai nu kan saya di Banten nanti ulama Bade kadari itu tah ke syarat bodas lah. ya wios Nah, beda dia ke lain Ya, dia kenal mau ya. dia. ya keren tapi bukan dari dia mah teu nampi tara nampi di dia mah dah aya harlah mana tara nampi di dia mah Lain NU. tara nampi di dia mah pada aya TNU pada tim Muhammadiyah pada tim Persis pada tim PUI aya harlah enon tara nampi di dia mah sabab naon dibebaskeun tina unsur eta teh supaya iyalah Bebas. ya supaya teu aya ieu padahal sadayana ge pami ningali mah kulawargi banyak kulawargi pajinya abdi mah kulawargi teh nu ti Persis aktif dugi ka ayeuna di Persisna di Muhammadiyah aktif di Muhammadiyahna nu DNU aktif di NU-na jadi sadaya nu ti PUI sami aktif di PUI na ge itu wargi abdi ieu teh dari abdi mah memposisikeun teh mohon jadi sanes netral jadi supaya kan itu masukan dia masuk nyantai begitu gitu alhamdulillah lah non blok aja sebetulnya non blok itu enggak blok nah gitu cerita mah nah hadirin rahimakumullah jadi nanti pada hari kiamat itu akan didatangkan sosok pemimpin para pemimpin itu akan dilempar ke apa namanya ke jembatan jas disebut teh jasri ya jasri jembatan yaitu yang ada di neraka jahanam kemudian itu semua akan menghancurkan tulang belulangnya si pemimpin itu ila zala an makanihi kecuali yang tidak akan hilang itu tempat itunya tempat badannya itu tempat dari mipsol ya dikatakan mipsol jadi ilazala kecuali akan hilang an makanihi dari tempatnya itu mipsol itu yang tadi tulang belulang dan sebagainya sendi-sendinya itu akan hancur pokoknya nah paingkana muti'an lillah fi amalihi mado jika si pemimpin itu adalah taat lillah kepada Allah fi amalihi dari amalnya mado maka dia akan lewat saja yang siratal mustaqim atau yang tadi jembatan di atas itu akan dilewati tidak akan sampai jatuh kalau dia taat kepada
Allah. Nah, makanya ini pengertian dia taat kepada Allah itu bukan konteks pribadinya saja. Oh iya. Bukan hanya konteks pribadinya yang taat, tetapi keputusannya pun harus dilahirkan dari keputusan taat. Karena banyak anu kieunya terutamanya. Tapi punten dia mah punten pisan ya kasadayana. Ketika nuju menjabat mah sok halarese ngobrol bener. Tapi lamun tos pangsiun mah kadang-kadang dibukakeun segala macam teh Ya. gitu. Jadi ketika ditanya kemarin kemana aja, gitu kan ketika memimpin, gitu. Nah itu kadang-kadang suka ada gitu. Terus yang kedua, ketika mereka sedang memimpin, jadi punya jabatan apa, ketika datang ke kita, Anda Muslim, saya juga Muslim, sama Anda dengan saya Muslim. Nah, cuman ada cumannya, cuman saya pejabat kan gitu. Nah itu dan sedang menjalankan tugas. Kumaha tuh Nabi menjalankan tugas. Nabi kesani Islam kan itu kadang dijadikan alasan. Nah itu terkadang dijadikan alasan, ya dijadikan alasan. Nah makanya dalam konteks di sini yang namanya pemimpin kalau dasarnya taat kepada Allah. Yang taatnya itu bukan hanya pribadi, tetapi hasil keputusan-keputusannya pun atas dasar taat kepada Allah. Dia akan selamat. Ketika nanti di akhirat itu, ketika harus melewati jembatan, ya lewat saja. Dia tidak akan sampai terpleset. Ini hasil daripada hadis Rasulullah SAW, yaitu disampaikan ini yang riwayatnya an Abidan, dari Abidan. Nah kemudian bagaimana ketika orang itu wa in Asia makanya Asia mah doraka maksiat Asia mah hartosna Asia teh doraka maksiat gitu Asia ngan ulah ngomong plaza kali itu udah ulah bisa pajarkeun dia mah bahasa Arab. Asia itu artinya maksiat doraka. Nah bagaimana ketika seorang pemimpin dirinya maksiat, pribadinya maksiat, keputusannya juga melahirkan keputusan yang maksiat dan sebagainya. Pokoknya tidak taat. Nah, maka dia itu fi jahannama miqdari khamsina alfi amin. Dia akan masuk ke neraka jahanam. Nah, berapa lama dalam neraka jahanam? Miqdari khamsina alfin. 50.000 tahun. Yang tadi maksiat teh. Ya, orang Islam. Ini orang Islam, tetapi dia maksiat. Dia punya iman biasa, tetapi ketika jadi pemimpin, baik pribadinya, baik keputusannya, itu mencelakakan orang banyak dalam konteks maksiat. Nah, maka dia itu ketika tidak mendapat ampunan dari Allah, dia akan dimasukkan ke neraka jahanam itu selama 50.000 tahun. Khamsina alfin amin. Berarti ini pemimpin yang membuat sistem. Betul. Ya. Pemimpin yang menjalankan, yang membuat keputusan-keputusan yang dolim. Oh iya. Tapi Itu kalau Ya. miqdari khamsina alfin. kalau pensiun tobat gimana Ustaz? Kan gitu ya. Ya, memang untuk pribadinya dia untuk hubungan dengan Allah oke. Tetapi yang namanya keputusan, hasil politik, hasil kebijakan itu berhubungan dengan rakyat. Ini bahayanya ini. Itu kan? Ini bahayanya. Kalau untuk pribadi dengan Allah selesai. Bahkan ada satu keterangan sebelum Allah memaafkan urusan pribadinya, dia harus minta maaf dulu dengan habluminanasnya dulu harus selesai sebelum habluminallah. Tapi kan hese, sebab keputusan. Nah itulah makanya. Hese. Makanya di sini harus hati-hatinya di sini. Kudu dianulir, ya makanya dianulir. Ya, makanya kalau hubungan dengan Allah itu gampil. Ketika kita mengatakan istighfar dan kita tidak akan mengulangi lagi, selesai. Allah memaafkan. Tapi ketika hubungan dengan hablum minanas, ya kita harus maafai. Ini makanya nanti akan dimasukkan itu miqdari khamsina alfin 50.000 tahun. Satu hari
di neraka itu sama dengan 1000 tahun di mana? Di dunia. Di dunia. Jadi 50.000 tahun, coba bayangkan. 20 tahun. Nah, padahal di neraka jahanam kalau sudah habis dosanya nanti akan diangkat oleh Allah. Jadi neraka jahanam itu kalau saya mempersepsikan itu ibarat karantina. Karantina. Jadi orang yang punya dosa tapi belum diampuni oleh Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tapi tidak selamanya dalam neraka jahanam. Ketika dosanya sudah habis, maka akan ditarik oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang paling terakhir masuk surga itu akan diberi coupling oleh Allah sekitar 500 tahun perjalanan jalan kaki. Itu orang yang masuk surga paling terakhir. Jadi jangan ada kebagian. Orang masuk ke surga lagi geus kabeakeun coupling teh moal. Wah gitu. Itu orang yang terakhir itu seperti itu. Nah, di sini ini menjadi problem bagi kita. Kenapa pentingnya urusan masalah politik yang berbasis akidah Akidah. atau yang memakai akidah Islam. Politik yang dilaksanakan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini penting. Yang paling pentingnya lagi adalah keputusan politiknya. Makanya wajar kalau dalam ke-9 ini yang tidak akan diterima sholatnya itu adalah al-imamul jair, pemimpin yang dolim. Tidak akan diterima oleh Allah. Itu mau diterima. Mau diterima pemimpin anu dolim. Nah, di sini tadi disampaikan ketika ada pemimpin yang dolim, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakannya itu merembet pada perubahan agama, maka itu dinamakan musibah. Musibah. Jadi lamun nepikeun ka keputusan-keputusanana, nepikeun ka ngarobah kana urusan agama, apalagi urusan agama teu bisa urang ngalaksanakeun ibadah. Gara-gara ada keputusan politik, gara-gara ada ya seperti itu, maka itu musibah. Maka lamun aya pemimpin anu dolim itu musibah we atuh. Bukan bencana, beda lagi bencana. Kalau bencana mah seperti longsor itu bencana. Kalau bencana itu hanya sebatas peringatan, ya. Bencana itu adalah peringatan, karena bencana ada dua. Pertama, bencana itu peringatan. Kedua, bencana itu adalah merupakan rahmat. Ini kalau konteks bencana. Tapi musibah beda lagi. Ya, kalau musibah beda lagi. Bencana itu pertama adalah peringatan dari Allah. Contoh, ketika ada satu tebing itu roboh, itu kan dicek. Ini kenapa roboh? Kenapa roboh? Karena misalkan saluran airnya nggak benar, kemudian pohon-pohonnya sudah tidak ada. Nah, itu berarti peringatan dari Allah, warning ke depan, tolong. Nah, kan gitu. Jangan sampai kalau ada tebing itu dibiarkan, tapi cari solusinya bagaimana saluran airnya supaya tidak merembas sampai ini. Bagaimana ditanami ini pohon-pohon. Kan gitu, supaya tidak terjadi bencana. Maka ketika ada bencana itu adalah peringatan. Tetapi itu pun kalau bencananya bukan dari human error. Tapi kalau kemarin Aceh, itu betul-betul human error. Itu dari kebijakan yang salah. Itu bukan bencana lagi. Kalau kemarin itu musibah karena dilahirkan dari kebijakan yang salah. Nah, itu kalau bencana itu hanya peringatan, berbeda dengan musibah. Dan disitulah kalau ada pemimpin yang dolim, maka Syekh Muhammad An-Nursi itu menyampaikannya itu adalah itu musibah. Dan dari kebijakan lihat aja kasus Aceh, kasus mana Sumatera itu, ya banyaklah sekarang hampir tiap kota, hampir tiap kabupaten. Nah di Cimahi. Ya bencana seperti itu. Itu akibat dari kebijakan yang salah. Itu melahirkan dan itu kalau dari kebijakan yang salah melahirkan musibah. Melahirkannya musibah.
Tapi kalau misalkan ada human error manusia biasa, ada tebing nggak ditanamin, kemudian longsornya tidak banyak, tidak memakan korban, itu baru dikatakan hanya sebatas peringatan. Itu dinamakan bencana, bukan musibah. Nah, kedua, bencana itu juga termasuk rahmat, kasih sayang dari Allah. Kalau bencana, Ya. bukan musibah. Bukan. Kan ada musibah, ada bencana. Bencana terbagi dua. Ada bencana yang merupakan peringatan, ada bencana yang merupakan kasih sayang, rahmat. Seperti apa? Sakit, itu bencana. Sakit juga bencana. Tapi sakit dikatakan bencana itu bencana rahmat dari Allah. Kenapa dikatakan rahmat dari Allah? Setiap orang mukmin ketika oleh Allah diberi penyakit, maka asalkan dia menerima. Nah, ini catatan. Asalkan dia menerima yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada orang yang sakit. Nah, itu menjadi rahmat dari Allah. Tapi kalau tidak menerima dengan diberinya sakit oleh Allah, nah itulah menjadi musibah. Itu perbedaannya ya. Itu menjadi musibah. Contoh, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ketika oleh Allah diberi sakit, dia tidak minta sembuh, tidak. Nabi Ayub tidak minta sembuh kepada Allah. Silakan aja. Bagaimana Allah untuk menyembuhkan sampai kapanpun silakan. Kata Nabi Ayub. Tapi yang dipinta oleh Nabi Ayub itu adalah jangan sampai penyakit ini menghalangi ibadah kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai sakit ini menghalangi aku ibadah kepada Engkau. Coba bayangkan. Itu Nabi Yakub. Nabi Ayub. Itu Nabi Ayub. Jadi konteksnya bukan meminta sembuh, bukan. Bukan meminta sembuh, ini Nabi Ayub. Tapi konteksnya Nabi Ayub memohon dan munajat kepada Allah itu, Nabi Ayub minta penyakit yang diberikan oleh Allah kepada aku, kata Nabi Ayub, tidak menghalangi aku dalam ibadah kepada Engkau. Nah, kalau penyakit diberikan, kemudian tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, itu baru musibah. Maido itu nomornya. Maido kalau kan Maido teh naon teh? Ara Kan subah. tadi bare mobil ge asa nepikeun ka Jakarta. Nah, bukan itu. Karena Nabi Ayub itu memang dia itu merasakan bahwa ketika Allah memberikan penyakit itu sebuah ujian. Dan itu untuk menghilangkan dosa, kiparat. Gitu, dengan catatan menerima. Saking menerimanya dia ketentuan dari Allah sampai mengatakan, ya Allah, aku minta penyakit ini tidak menghalangi aku dalam ibadah kepada Engkau. Artinya, walaupun tetap diberi penyakit, dia menerima. Dan itu ketentuan dari Allah dengan catatan jangan sampai menghalangi aku ibadah. Nah, lamun geus ngahalangan karena ibadah, nepi ka teu kuat ibadah ka Allah, kakarek dedenya penyakit teh kudu diobatan. Ustaz, kalau Ya. penyakit itu bertahun-tahun sudah diobatin tapi nggak sembuh-sembuh, Nah, asalkan tidak menghalangi ibadah kepada Allah. maksudnya itu apa sholatnya lebar tidak atau apa gitu? Enggak apa-apa. Yang penting mah asal ibadah ke Allah jalan. Nah, bahwa penyakit itu yang diberikan walaupun bertahun-tahun itu menjadi kiparat. Menghapus dosa dengan catatan menerima. Ikhlas dengan catatan Allah memberikan penyakit, ya Allah ikhlas menerima dari Allah. Semua. Kadang ngambil teh jadi aral. Nah, itulah kan ujiannya di situ. Nah, makanya ketika pemimpin yang dolim itu menurut Syekh Muhammad An-Nursi dalam kitab Al-Lamaat itu menjadi musibah. Musibah kalau mendapat pemimpin yang dolim. Kenapa musibah? Karena itu akan merembet pada kebijakan-kebijakan dan akan mempengaruhi pada pelaksanaan-pelaksanaan ibadah. Agama bakal geser. Kalau kita minta bermohon untuk sembuh bagaimana? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagi Boleh. kita mah memang kepada Allah, ya Allah minta disembuhkan. Karena susah kita